Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim, MPhil, dosen mata kuliah Etika Komunikasi Profesi. Saya mengajar semester ini di D3 Analisis Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan juga mata kuliah ini akan sangat bermanfaat, video-video pembelajaran di sini untuk Anda semua, untuk khalayak yang juga mempelajari tentang etika, komunikasi, dan profesi. Kita panjatkan puji dan syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman Islam dan juga kesehatan yang kita miliki, serta nikmat untuk bisa bertatap muka dalam pertemuan kita kali ini. Baik, kita akan mulai. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang beridentitas, ya, etika komunikasi profesi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan kode VKT 433. Ini adalah kelompok mata kuliah prodi, diberikan untuk semester 4 ya, dan juga semester 1. Kemudian berjumlah dengan bobot 2 SKS dan sifat pengambilannya wajib ya. Merupakan mata kuliah terbatas di program studi dan juga metode media yang digunakan terutama offline ya, tatap muka langsung di perkuliahan di kelas, dan juga dikolaborasikan dengan media pembelajaran lain. Saya menggunakan YouTube ya, dan juga panokto.ui.ac.id untuk video-video pembelajaran yang dapat diakses ya, aksesibel oleh mahasiswa untuk kemudian belajar dimanapun, kapanpun dengan mudah, dan juga bisa bersama-sama dengan kelompok seperti itu. Kemudian ini masuk rumpun mata kuliah atau blok analisis kimia terapan. Nah, ada capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin didapatkan dalam mata kuliah ini agar mahasiswa yang pertama itu bisa mencapai CPL 4. Rumusan CPL-nya adalah, capaian pembelajaran rumusannya adalah mampu menyelesaikan pekerjaan, menganalisis data, dan mengkomunikasikan laporan hasil secara efektif dengan menunjukkan kinerja yang bermutu. Ya. Kemudian kode CPMK CP1, rumusan CPMK-nya adalah diharapkan mahasiswa mampu mengorganisasikan informasi yang diperlukan pelanggan dan melaksanakan komunikasi interpersonal. Jadi ada komunikasi interpersonal yang akan menjadi salah satu titik tekan dalam pemberian materi mata kuliah ini. Kemudian ada sub CP1A, mahasiswa dapat menerangkan profesi, tata laku, dan etika berprofesi di bidang analisis kimia. Kemudian ada sub CP1B, diharapkan mahasiswa mampu menerangkan konsep dasar komunikasi ya. Kemudian ada sub CP1C, mahasiswa mampu menerangkan keahlian dasar untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Jadi diharapkan mahasiswa dalam kuliah ini mampu mengembangkan potensi diri untuk mampu dan percaya diri agar bisa berbicara di depan publik secara efektif dan efisien, tentu juga bisa dengan cara yang menarik. Kemudian ada sub CP1D, mahasiswa mampu menerapkan keahlian dasar berbicara di depan umum tadi ya. Nah, harapannya ke depan indikator yang dapat dilihat dari perkuliahan ini yang dimiliki oleh mahasiswa adalah, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menerangkan konsep dasar komunikasi dengan benar, serta mampu menerangkan apa saja keahlian dasar untuk berbicara di depan kelas atau bahkan di depan umum secara efektif dan efisien. Itu kata kuncinya ya. Kemudian ada juga diharapkan mahasiswa dapat membuat laporan hasil analisis yang baik ya, sesuai dengan aturan yang baku, mampu melakukan presentasi nanti dengan baik. Kemudian juga mahasiswa mampu melaksanakan peran kedepannya sebagai fasilitator dengan baik. Karena apa? Sangat mungkin dalam dunia kerja kemudian mahasiswa harus punya kemampuan esok setelah lulus dan bekerja itu menjadi fasilitator, memfasilitasi banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan disiplin keilmuan mereka dengan pekerjaan yang mereka miliki besok. Kemudian
hal penting juga yang harus diperhatikan di sini adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan negosiasi dengan baik. Karena nanti akan juga diberikan bagaimana teknik bernegosiasi seperti itu secara elementer, secara dasar. Nah, ada juga CPL 8 yang perlu diketahui, yaitu mampu melaksanakan sistem manajemen laboratorium terstandar di bawah supervisi dengan penuh tanggung jawab. Tentunya supervisi dosen terkait ya dalam bidang ilmu analisis kimia dan juga didampingi oleh asisten dosen. Saya dalam konteks ini hanya akan kemudian memberikan gambaran umum, manajemen secara umum bahwa bagaimana kemudian melakukan pembagian peran dan juga tata laku manajemen dalam hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan analisis kimia, tapi dalam konteks yang lebih umum. Agar apa? Agar kemudian teman-teman ya mahasiswa kemudian mampu memahami kode etiknya seperti apa, prinsip etika profesi dalam pekerjaan, karena mayoritas bekerja di laboratorium ke depan. Nah, di situ kemudian akan diarahkan untuk kemudian mampu memahami kode etik dan prinsip-prinsip dasar dalam manajemen laboratorium seperti itu. Itu beberapa hal. Nah, nanti ada ujian tengah semester, kemudian penugasan kelompok sebagai salah satu sarana perolehan nilai dari mahasiswa, kemudian ada ujian akhir ya, ada nanti presentasi individu, bagaimana kemudian mahasiswa kita lihat kemampuan dasar dalam presentasi ya, melakukan public speaking tadi ya, tentu dalam bentuk yang efektif dan efisien serta menarik seperti itu. Jadi peta analisis capaian pembelajarannya nanti CP1, kemudian CP2, dan itu nanti di CPMK yang nanti akan keluar di UTS dan di UAS. Jadi bisa dikatakan pengalaman pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah etika komunikasi profesi ini, teman-teman sekalian, adalah pertama, Anda diharapkan nanti mampu melaksanakan aktivitas pembelajaran mandiri tentang etika komunikasi profesi, berangkat dari materi yang saya sampaikan, dari slide PowerPoint dan juga modul ya, insya Allah akan saya buat dalam waktu dekat, dan juga melalui video pembelajaran seperti ini. Kemudian diharapkan mahasiswa juga punya pengalaman pembelajaran dalam berbicara di depan kelas dan atau bahkan di depan umum ya, dengan baik dan menarik. Kemudian yang ketiga, menyajikan laporan hasil kimia ya dalam konteks analisis kimia secara tulisan maupun secara lisan melalui presentasi di depan kelas. Kemudian menyampaikan pendapat secara argumentatif, sopan ya, tetap sopan dan efektif dengan tetap menghormati pendapat orang lain. Ada beberapa referensi penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Nanti saya sampaikan di kelas juga tentang Ethics and Information Technology ya, seperti itu. Kemudian J.G. Anderson, ini kemudian ada juga landasan etika profesi terbitan Pustaka Filsafat Canisius Yogyakarta tahun 2000, tulisan dari Daryl Cohen. Kemudian yang penting sekali juga ini ada bukunya Pak Renal Kasali ya, tahun 2007, penerbitnya Gramedia Jakarta, sukses melakukan presentasi. Kemudian juga buku dasar dalam etika, yaitu etika umum, ditulis oleh Profesor Dr. Romo Frans Magnisuseno ya, ini diterbitkan oleh Canisius juga Yogyakarta. Tolong itu bisa dicari dan digunakan sebagai referensi utama kita. Kemudian ada Deddy Mulyana. Nah, ini buku basic juga dasar dalam ilmu komunikasi, sangat penuh dengan teori-teori komunikasi dan juga landasan-landasan ilmu komunikasi. Ini penerbitnya cukup bonafit dari Bandung, yaitu Remaja Rosda Karya, terbitan tahun 2001, judul bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Kemudian juga ini buku yang sangat praktis juga terkait komunikasi, teori dan praktek, yaitu Pak Onong Uhyana Effendi. Ini tahun 2009, diterbitkan Remaja Rosda Karya Bandung. Serta jangan lupa juga Anda harus bisa mencari buku komunikasi bisnis ya, penerbitnya Erlangga Pak Joko Purwanto tahun 2019. Ada sekitar kurang lebih 10 referensi yang bisa Anda gunakan, dan itu akan sangat bermanfaat untuk 3 hal. Mata kuliah kita kan ada aspek etika, komunikasi, dan profesi. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait rancangan awal ya pembelajaran semester kita, dan juga seperti apa CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan, kemudian CPMK-nya, kemudian peta analisis pembelajarannya, kemudian indikator, dan juga aktivitas pengalaman aktivitas pembelajaran yang dapat dialami oleh mahasiswa.
Nanti di pertemuan pertama, contohnya ya, kita akan masuk dalam pengantar kuliah etika komunikasi profesi. Dalam kesempatan ini, di kuliah pertama, teman-teman akan saya ajak untuk berdiskusi terkait dengan apa yang dimaksud dengan etika. Jadi pengertian etika secara dasar, kemudian etika dan norma dalam masyarakat, kebebasan dan tanggung jawab, serta etika komunikasi dan pentingnya etika komunikasi terutama dalam lingkup kerja profesi analisis kimia. Nah, nanti saya akan banyak menginformasikan tautan-tautan materi terkait pembelajaran ini agar bisa dilakukan secara mandiri berdasarkan referensi tadi. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang etika komunikasi ya. Itu nanti berhubungan dengan sub CP1A yang tadi di atas sudah saya jelaskan. Kalau yang tadi pengantar kuliah etika komunikasi profesi itu berhubungan dengan CP1. Nah, yang etika komunikasi nanti kita akan membahas tentang etika komunikasi dan urgensi atau mendesaknya penerapan etika dalam berkomunikasi serta penerapannya dalam lingkup kerja analisis kimia. Ya, kemudian nanti di pertemuan ketiga fokus bahasan kita akan terkait dengan profesi. Ini sub CP1B ya. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa didekatkan ya, diberikan pemahaman materi tentang apa itu profesi, kemudian profesionalisme, profesionalitas ya, peranan etika komunikasi dalam membangun profesionalisme kerja seorang analisis kimia. Kemudian juga nanti saya akan banyak menyampaikan pemahaman yang reflektif dan kritis serta rasional mengenai norma-norma yang menjadi pijakan dasar yang terwujud dalam perilaku hidup manusia yang itu berguna untuk membangun profesionalisme tadi. Kemudian di pertemuan keempat kita akan banyak berbicara tentang konsep dasar komunikasi. Ini berhubungan dengan sub CP1B ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terkait konsep dasar komunikasi, satu tentang miskomunikasi dan bagaimana cara kita menghindarinya. Yang kedua, bagaimana proses penyampaian pesan itu terjadi dan berlangsung dari komunikator kepada komunikan, dari yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Kemudian yang ketiga, apakah ada distorsi dan bagaimana cara menghindarinya jika ada distorsi. Kemudian membangun kecakapan komunikasi, bagaimana agar cakap dalam berkomunikasi tadi agar efektif dan efisien, serta jangan lupa juga diharapkan Anda bisa nanti mendapatkan materi juga tentang komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi antar pribadi ya, kaitannya dengan kemampuan Anda untuk lebih jauh dalam public speaking. Kemudian di pertemuan 5, ini masih sub CP1B, Anda akan saya ajak untuk memahami tentang bahasa dan pikiran. Karena bicara komunikasi, kita akan banyak berkutat dengan simbol-simbol dan dalam hal ini konteksnya adalah bahasa. Apa yang akan saya jelaskan di sini? Yang pertama terkait konsep bahasa dalam komunikasi, kemudian yang kedua pentingnya bahasa dalam komunikasi, yang ketiga bahasa dan budaya organisasi, yang keempat bagaimana kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita berupaya untuk sebisa mungkin, sedapat mungkin kita menggunakan tata bahasa Indonesia sesuai ejaan yang sudah diatur oleh pemerintah kita dan ahli-ahli bahasa agar mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga di poin kelima, di pertemuan kelima ini saya akan membawa Anda untuk mencoba memahami seperti apa perkembangan bahasa secara umum. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 ini masuk dalam sub CP1C, Anda akan saya ajak untuk mulai memahami tentang public speaking ya, teori-teori dasarnya, bagaimana teknik berbicara di depan umum yang efektif, efisien dan menarik, kemudian bagaimana cara menyampaikan sebuah materi agar kemudian Anda mampu terstruktur. Tentunya harus menyiapkan strukturnya yang jelas, bagaimana penyampaiannya agar terstruktur dengan baik ya, artikulasi katanya bagus, kemudian retorikanya baik, dan juga diksi, pilihan kata, serta penyampaiannya itu runtut atau koheren ya, konsisten dan dapat diterima oleh pendengar seperti itu. Kemudian di pertemuan ini nanti ada tugas agar Anda bisa menyiapkan laporan hasil yang Anda sudah miliki dalam mata kuliah prodi analisis kimia. Laporan hasil itu kemudian nanti cukup dipoles sedikit agar kemudian bisa dipresentasikan secara efektif dan efisien di kelas. Jadi di pertemuan 6 ini kita akan sudah mulai praktek secara langsung agar Anda presentasi ya, public speaking Anda dilatih di depan kelas
dan juga dapat memilih. Nanti ada juga yang bisa presentasi di depan kelas, atau teman-teman nanti juga ada yang menggunakan platform media digital. Jadi merecord presentasi Anda dalam rekaman, kemudian nanti diupload di YouTube misalnya seperti itu, agar bisa dilihat oleh khalayak yang lebih luas. Kemudian di pertemuan ke-7 sebelum UTS, saat itulah praktek public speaking dilakukan di kelas maupun tadi lewat pilihan Anda record atau Anda rekam. Dan nanti di sini kita akan sama-sama mendengarkan serta saya memberikan refleksi dan masukan pada mahasiswa apa saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, serta apa saja yang perlu untuk tidak dilakukan, seperti itu. Nanti kita masuk pertemuan ke-8 itu masuk sebagai ujian tengah semester atau UTS. Itu ujian kita nanti klasikal ya, mungkin soalnya esai seperti itu, uraian terkait dengan materi-materi yang saya berikan sebelum UTS atau 7 pertemuan awal. Kemudian nanti di pertemuan ke-9, ini sub CP1E, Anda akan fokus lagi mengulang tadi yang sudah Anda ambil laporan hasil dari mata kuliah yang sudah Anda lalui, sudah ada hasilnya di analisis kimia. Nanti kemudian kita coba untuk bagaimana sih sebetulnya cara membuat keterampilan membuat laporan hasil analisis kimia yang bagus dan baik. Saya akan mencoba untuk mengajak Anda memahami secara umum sebuah laporan itu disusun seperti apa secara umum ya, dengan urutan dan rangkaian yang sebaiknya. Nanti kita sesuaikan dengan pakem atau kebiasaan dan juga yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen Anda dalam tata tulis ilmiah di analisis kimia. Jadi nanti kita akan coba bersama-sama membahas bagaimana itu struktur laporan yang baik, kemudian jenis-jenis laporan itu secara umum apa saja, dan strukturnya bagaimana. Itu semoga dipahami untuk yang ini. Dan pertemuan 10 sub CP1E juga masih Anda kemudian praktek membuat laporan hasil analisis kimia yang sudah kita bicarakan di pertemuan ke-9 tadi. Nah, nanti kita akan bersama-sama mengevaluasi, saya akan memberikan penilaian dan juga nanti kita akan membahasnya di kelas ya. Kemudian di pertemuan 11 sub CP1F teman-teman akan saya ajak untuk tadi lanjutan pengembangan dari public speaking tadi, materi sebelum UTS ya. Teman-teman akan kita bawa untuk tahu presentasi yang efektif itu seperti apa sebenarnya, kemudian agar bisa menarik plus informatif itu seperti apa caranya, kemudian bagaimana kita menyusun ide presentasi yang efektif dan menarik tadi, serta kemudian membuat slide presentasi yang menarik ya, dan juga bahasa tubuh, intonasi, bagaimana dalam presentasi. Jadi kembali kita akan praktek presentasi dari pertemuan 11 sampai ke-12, kita mengulang sedikit apa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelum UTS sambil kita memperdalam banyak aspek di sana ya. Mungkin ada masukan dan hal lain yang sudah pernah kita lakukan ternyata masih ada kekurangan dan harus kita lengkapi, kita perbaiki. Agar apa? Agar kemudian makin sempurna, makin lebih baik kemampuan kita untuk presentasi plus public speaking di tengah khalayak depan umum. Kemudian ini yang akan lebih difokuskan juga di pertemuan ke-13, keterampilan memfasilitasi. Ya, jadi Anda diharapkan punya kemampuan memfasilitasi dalam sebuah diskusi, dalam sebuah seminar hasil produk yang Anda sampaikan kepada khalayak. Anda misalnya menyampaikan produk hasil perusahaan Anda terkait bidang kecantikan atau apapun yang mengandung banyak bahan kimia, Anda ingin presentasi atau ada yang presentasi tapi Anda menjadi fasilitator. Nah, bagaimana teknik fasilitasi yang baik? Bagaimana memberikan umpan balik yang baik? Ya, apa perbedaan antara pendengar yang bisa Anda jadikan pendengar aktif dan pendengar pasif ya? Kemudian hambatan dalam komunikasi apa saja terkait fasilitasi dan umpan balik ini nanti akan kita bicarakan. Nah, kemudian nanti juga di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang negosiasi ya. Karena penting untuk bernegosiasi, teknik negosiasi itu seperti apa, ciri-ciri negosiasi yang efektif apa, bagaimana persiapan negosiasi, kemudian win-win solution dalam negosiasi itu apa. Ya, karena harapan saya lebih menekankan pada negosiasi untuk win-win solution, pendekatan yang saling memberikan keberuntungan untuk masing-masing pihak.
Nah, nanti di pertemuan terakhir, ini sebagai penutup, kita akan mereview semua materi sambil salah satu fokus materi kita adalah penerapan kode etik di lingkup pekerjaan analisis kimia. Bagaimana sebetulnya penerapan kode etiknya? Jadi kode etik analisis kimia, kode etik profesi analisis kimia nanti akan kita bahas. Kode etik dan norma sosialnya seperti apa, tujuan dan fungsi kode etik itu seperti apa, serta manfaat kode etik dalam profesi itu sebagaimana yang kita pelajari dari awal sampai akhir seperti apa. Nanti baru setelah itu ujian akhir semester kita lakukan. Penilaian menggunakan penilaian dan evaluasi yang standar sesuai dengan apa yang digariskan oleh universitas dan fakultas. Nanti penilaian dan sistemnya ada, saya berikan ke Anda seperti apa, mulai dari gradasi nilai dan sebagainya, serta kemudian nanti apakah ada remediasi atau tidak, itu akan saya sampaikan juga. Kurang lebih itu pendahuluan dalam materi kita terkait RPS ya, rencana pembelajaran semester mata kuliah etika komunikasi profesi secara umum. Setelah ini nanti di video-video berikutnya saya akan masuk ke materi-materi yang itu menjelaskan tentang perbagian pertemuan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.